Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saya tahu Bapak kan pasang. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian menjelang berbuka Masjid Al-Mustafidin, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maksud kita mendelik itu orang yang jelas semuanya saya hormati dan saya muliakan. Sehat ya Bapak Ibu? Harus tambah sehat. Kalau puasa itu resepnya itu memang tambah sehat. Subuh tasib, berpuasalah agar kamu sehat. Kalau ada orang berpuasa kok malah lorong, itu mungkin ada kesalahan dalam berpuasa. Bisa jadi lebih bukan atau mungkin sahur berputar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini hari Sabtu tanggal berapa? 25 Ramadan 1447 Hijriah. Kita diizinkan hadir berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mudah-mudahan pertemuan ini dari awal tadi ibu bapak tidak dari rumah selama lenggah di sini sampai nanti sekembalinya ke rumah masing-masing. Niat kita dijaga oleh Allah tetap ikhlas. Modern di motor orang-orang. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir ridho Allah tetap terbuka untuk kita semuanya. Salawat dan iring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh penerus risalahnya termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Ngapunten Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, berRamadan artinya berpuasa dan seluruh rangkaian ibadah pengiringnya niku abot atau enteng? Enteng nggih? Enteng. Mengapa saya bertanya itu? Karena nanti akan saya cocokkan dengan meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Hingga menurut panjenengan saya akan mulai dari cerita perang Badar. Perang Badar itu perang yang terjadi di daerah Badar. Kalau perang yang terjadi di daerah Uhud namanya perang Uhud. Nah, perang Badar ini agak unik, tetapi sesuatu yang unik itu justru akan ada hikmah terbesar untuk kita semuanya. Uniknya di mana Bapak Ibu? Perang ini berat sebelah. Dari umat Islam jumlahnya hanya 300, kemudian tentara musyrikin Quraisy jumlahnya 1000. Jadi 1:3. Dari sisi jumlah sudah tidak seimbang. Dari sisi postur sangat tidak seimbang. Kok tidak seimbang bagaimana? 1000 tentara musyrikin Quraisy itu semuanya adalah postur-postur pilihan. Orang-orang yang memang pantas untuk berperang. Kalau bahasa kita nun sewu dipilih wong sing otot kawat balung trok. Mulatos banget deh. Tiba-tiba aderai lah. Ibu kan sama aderai. Pemain voli nama bal-balan. Binaraga. Kalau tidak aderai ini kados Pak Jenderal di Andika Perkasa. Atau Sulo Mas Bun barat akan 12. Nah, yang ketiga tidak seimbang dari sisi perlengkapan perang.
Tidak seimbang belas. Buktinya apa? Bapak Ibu, ini 1000 lagi masih cukup. Di legangan sembawon. Memang depan itu disediakan khusus untuk 2 orang. Yang pertama pejabat, yang kedua yang terlambat. Betul ya Bu? Baik, saya lihat. Nah, 3 ketidakseimbangan ini jumlah, postur, dan perlengkapan persenjataan tidak imbang. Buktinya apa? Buktinya orang tentara musyrikin Quraisy itu kalau bahasa Jawa nama peluru, dia berangkat dulu, berarti persiapannya sudah matang. Karena apa? Karena daerah Badar ini adalah daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Saking Mekah arahnya ke utara, jaraknya 300 km. Kalau dari Madinah arahnya ke selatan, jaraknya 150 km. Ketika orang Islam mendengar kabar bahwa tentara musyrikin Quraisy sudah menuju Madinah, maka Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengomando orang-orang Islam seadanya. Jangan sampai tentara musyrikin Quraisy itu masuk ke kota Mekah. Maka disongsonglah orang-orang musyrikin Quraisy tadi di daerah Badar. Nah, terjadilah pertempuran di situ. Itu persis terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 Kenabian. Ngapunten nggih Bapak Ibu, tahun Hijriah dari kota. Karena tahun Hijriah itu diinisiasi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Rasul sudah situ. Lalu ada tahun Hijriah. Ini dari tahun Hijriah, tahun 13 Kenabian. Artinya Rasul umurnya waktu itu 53 tahun. Diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, yaitu tahun 13 Kenabian. Begitu perang berkecamuk, Rasul sudah mirsani ini berat sebelah ini pertempuran. Ini bahaya kalau tidak ada selesainya. Kalau memakan waktu yang lama ini bahaya terhadap keberadaan umat Islam. Melihat hal itu kemudian Rasul maturkan Gusti Allah, ya Allah, seandainya hari ini Engkau tidak menolong dan memenangkan kami, saya khawatir nanti tidak akan ada orang yang menyembahmu di belakang hari. Akhirnya nawa ibu-ibu dan bapak, atas serintihan hati Rasul itu kemudian Allah menurunkan pertolongannya 1000 tentara malaikat. Singkat cerita, perang berlanjut, kemudian perang dimenangkan oleh tentara Islam. Itulah perang Badar, perang terberat dan terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menang pundi Ibu? Halo. Apakah yang di luar masih hidup? Menang pundi Ibu? Menang tentara Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, itu perang Badar adalah perang terberat dan terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, anehipun Ibu, begitu kondur dari perang Badar, Rasul terus mengatakan, Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai saudara-saudaraku, kita ini dari pulang dari perang kecil, kita akan menuju peperangan yang jauh lebih besar dan lebih berat. Halo, apakah pasarnya sudah tutup? Nah, perang Badar yang begitu berat, begitu besar, ternyata Rasul menjawab, ini kita baru pulang dari peperangan kecil. Kita akan menuju peperangan yang jauh lebih besar dan lebih berat. Karena besoknya adalah tanggal 18 Ramadan, akan melanjutkan aktivitas berpuasa di bulan Ramadan. Terus di dari pendidikan Rasul ternyata berpuasa itu
Berramadan dengan seluruh pernik-perniknya itu menurut Rasul itu lebih berat dan lebih besar dibanding perang Badar. Nek jenengan mau ngendika berpuasa di bulan Ramadan itu enteng, berarti jenengan duwe ampuh tinimbang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Sudah sadarkah sekarang? Jadi puasa kali kegiatan Ramadan itu apa namanya? Oh, kita berubah apa deh? Nah, waktu itu kemudian para sahabat berpikir, kalau perang Badar yang sedemikian berat dan besar kok dikatakan ringan, menuju peperangan yang jauh lebih berat, terus musuhnya nanti seperti apa? Jumlahnya berapa kali lipat lagi? Itu bayangannya para sahabat. Tapi ternyata Rasul kemudian mempertegas dan memperjelas. Yang dimaksud perang lebih berat dari perang Badar itu adalah jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Kamangka nafsu kula jenengan ibu, ngapunten nggih, kemanapun kita pergi dia ikut, dimanapun kita berada dia ikut. Nek cara Jawa, nek wong kan betul-betul melu jenenge napa? Ngiti. Ora gelem ditinggal. Ibu-ibu nindak kantor, nafsu jenengan derek napa mboten? Derek napa mboten? Derek. Ibu-ibu tidak datang pekan, nafsu jenengan derek napa mboten? Derek. Ibu-ibu tidak mengawasan kalian ini, nafsu jenengan derek napa mboten? Derek. Kamangka nafsu itu ngendikanipun Gusti Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kamu semuanya kepada kerusakan, kejelekan, keserakahan, kerakusan. Pokoknya sing kaya itu nafsu. Ini Gusti Allah ngendika, illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Tuhan. Maksudnya apa? Nafsu yang berada dalam diri kita yang sudah berhasil kita tundukkan, yang sering disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, ketika kula panjenengan berhasil menundukkan nafsu menjadi nafsul mutmainnah, walaupun kula panjenengan masih di dunia sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikut akhir surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwanya sinten? Sama pengajian Masjid Al-Mustaqim. Amin. Napa menjadikan Gusti Allah? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kembalilah engkau kepadaku. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surga. Tapi ibu-ibu sebatas pirsa dan mungkin sudah pirsa, proses menundukkan nafsu itu butuh waktu yang panjang, jalan yang berliku dan relatif perjuangan yang super berat. Karena kalau kula panjenengan tidak bisa menundukkan nafsu, nun sewu saestu. Nafsu itu akan menikung kawan seiring menggunting dalam lipatan yang sering disebut dengan musuh dalam selimut. Itu jauh lebih berbahaya dibanding musuh yang kelihatan. Buktinya jelas, para pahlawan dulu yang berjuang untuk demi kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajah sudah membuktikan betapa beratnya musuh dalam selimut. Inilah yang sering disebut dengan istilah pengkhianat. Pangeran Diponegoro kurang hebat apa, Bu?
gara-gara pengkhianatan. Menyeberang laut ke Pulau Sumatera di ujung sana, Aceh, perang Aceh. Tengku Umar kurang hebat apa? Tertangkap gara-gara pengkhianat. Dilanjutkan oleh istri tercintanya yang super perkasa, Cut Nyadim. Kurang hebat apa beliau? Tertangkap gara-gara pengkhianat. Nah, ibu-ibu nun sewu, pengkhianat kula jenengan itu boten saged pundi-pundi di dalam diri kita masing-masing. Kalau nafsu ini berhasil menguasai kula panjenengan, Bu, regane kamanungsan itu jauh lebih rendah dibanding harga atau nilainya binatang. Saya akan ambil contoh. Nek menungso itu boten saged nika nggih menundukkan nafsu. Istilahipun justru nafsu menguasai kita. Menungso boten regane. Estu. Pun niki jenengan katuran milih. Kalau sudah pernah ada yang mendengar cerita saya yang ngapunten balik, jenengan katuran wonten cak lanang boga gede dhuwur buatan nakale ra karuan. Nika wonten wedhus lanang gagah gede dhuwur buatan nakale ra karuan. Ibu-ibu pilih niku situ. Halo. Kalau baleni iki cak lanang boga gede dhuwur buatan ning nakale ra karuan. Niki wedhus lanang buaga gede dhuwur gaten nakale ra karuan. Ibu-ibu pilih niku pundi? Singkat cerita, si lanang gagah gede dhuwur buaten nakale ra karuan iki nun sewu bendina wong adol kampus. Rajin silaturahmi dari sinten lawan-lawan ayu. Singkat cerita, 4 bulan kemudian sang gadis tadi berubah bentuk. Bukan berubah wujud loh, berubah bentuk. Anggepol berbadan 2 dan bukan kembar. Kembar berbadan 3. Nah, seandainya ibu-ibu ingkang kagungan perawan-perawan kula badhe matur nuwun napa muring-muring. Pripun muring-muring. Oke, muring-muring nude-nude wah dasar bocah lawane ra beda karo bapakne. Bapakne digowo-gowo. Wonten sing ndikul bapakne anten lho, ambane piye bapakne. Ceritanya akan berbeda jika lawan ini wedhus. Gagah gede dhuwur buatan nakale ra karuan. Bendina iki ngaji silaturahmi ten sinten? Perawan-perawan wedhus. Nah, jenengan meskipun saged jawab, walaupun pertanyaannya belum terjadi. 2 bulan ke depan, gadis-gadis wedhus itu mau berubah bentuk. Ayo seandainya jenengan ingkang kagungan perawan-perawan wedhus itu mau badhe matur nuwun apa badhe muring-muring. Padha nakale lho. Nek menungso nakal ora ana regane bagian sing wedhus nakal dimatur nuwuni to. Matur nuwun Bapak, matur nuwun Ibu, kejahatan panjenengan sukses besar. Terus jadinya ditambah minyak nek manak kalih di kula setunggal jenengan setunggal. Nek manak sekawan kula kalih jenengan kalih. Nek manak 6 kula 3 jenengan 3. Nek manak 10 boten wonten wedhus napa. Nah, ini kalau ibu-ibu, makanya karena menundukkan nafsu itu sebuah perjuangan berat dan besar, sehingga Rasul memotivasi kula panjenengan karena ini nanti akan menjadi penentu kula jadi pemenang atau pecundang. Ini dari awal ini. 1, menyadari puasa dan pernik-perniknya Ramadan itu berat. Yang kedua, karena berat, maka Rasul memotivasi kula panjenengan napa? Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Barang siapa yang hatinya senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka.
Tapi mohon ini tidak dipahami letterlek. Saya khawatir kalau berhenti sampai di sini, orang kemudian berpikir, oh ternyata begitu senang dengan Ramadan aja sudah bebas dari api neraka. Ngopo tidak poso barang. Nah ini bahaya ini. Maka harus saya perjelas ibu dan bapak, mengapa Rasul sampai ngendika seperti itu. Seolah-olah Allah Rasul ngendika buat hatimu senang. Karena perjuangan di Ramadan itu berat, sehingga dengan hati yang senang itu yang berat akan tampak. Halo, sakit terasa ibu? Nih pun, ngendikanipun para bijak, sebuah perasaan itu akan mengubah derita. Setuju? Perasaan itu akan bisa mengubah derita dan mengubah beban tanggung jawab. Itu perasaan. Berikut maksudnya. Kalau perasaan itu senang, seberat apapun pekerjaan akan menjadi ringan. Setuju badannya? Sebaliknya, seringan apapun sebuah beban, sebuah pekerjaan, kalau hatinya tidak senang, maka akan menjadi berat. Karena Ramadan itu berat, ayo buat hatimu senang supaya yang berat itu akan jadi ringan. Hanya dalam realitanya ibu dan bapak, ternyata ini terbukti. Supados napa? Supados kula mangke saya hati-hati yang dipun Ramadan. Saya akan mencari contoh yang betul-betul real. Pun ibu-ibu nek calon jenengan bal-balan kali sholat. Ini pekerjaan yang berbeda loh, bukan bal-balan yang di sholat. Gitu loh. Bal-balan niki sholat. Nek cara jenengan abot pundi? Ngatas-atas beda dari mana ya? Ayo, bal-balan kali sholat niku abot pundi? Wah, ada sing bal-balan, ada sing abot sholat. Layar jelas berat bal-balan oke. Energi yang dikeluarkan tidak sebanding bal-balan kali sholat itu. Dan namanya bal-balan atau sepak bola itu penuh risiko fisik. Bisa terkilir, bisa cedera, bahkan bisa patah tulang. Apakah ibu pernah mendengar ada orang sholat sampai kecedit? Bayu ini boleh wis sholat orang yang kecedit sini nabuh banget. Dan sholatnya piye nanti jumlah. Belum pernah terdengar orang mau sholat orang yang kecedit. Tapi coba ibu perhatikan. Ini judulnya PSIM bertanding. Ibu besok PSIM? Kenapa? Persatuan sepak bola izin menang. Kalah ibu. Persatuan Sepak Bola Indonesia Pak. PSIM kalau mau bertandingnya pukul 16. Ini kali pelatih, semua pemain diwajibkan datang ke stadion minimal 1 jam sebelumnya. Masuk stadion, ganti kostum, lari-lari keliling lapangan, latihan sledding, latihan koprol dan seterusnya. Itu pemainnya. Penontonnya jauh lebih heboh. Coba jangan kersani kalau PSM bertanding ini, penonton di cangkong itu bu, masya Allah main berjabat kasar jam 4. Lemu bener goroyo Jawa Bandung, gitu betul? Numpak motor di Lombok di Bulayer, tapi bendera kebesaran warnanya biru putih, tulisannya Braja Musti, ngoten niku. Wes ngantek kesel sing diliwati. Nek sing lewat mboten kesel, bolak-balik. Bayar-bayaran diluten. Kula diterangane tapi bahasane kalau ora ngerti kesel ngoten lho. Wes kekeringan teng dilewer, sekatan terik matahari begitu menyengat, boten dirasake. Begitu masuk stadion, pukul 15 lebih sedikit, masih di dekat Mandala Krida pemandangan ada. Ayah sholat sama
Ayo jenengan gede. Ada subur berapa Isa? Gunung. Subur berapa Isa? Asam. Gitu. Jenengan gede ya. Sing pun datang di stadion mau sing muter-muter negara itu kok sing foto playu-playu istirahat salat di namo bener. Apa jenengan terus? Lah kira-kira ini kita bener loh. Nah, inilah terjawab. Kenapa sepak bola yang berat penuh risiko dilakoni? Atine seneng. Sementara salat sing enteng boten dilakoni mergane atine boten seneng. Terus maka Rasul seolah-olah mengatakan ciptakan hatimu senang supaya Ramadan yang berat itu kelihatan ringan. Nah, ketika kula panjenengan sejak awal sudah menata hati berRamadan dengan senang, ini sudah harapan terbesar kemenangan di tangan kula panjenengan, sehingga tidak ada yang namanya muntaber di tengah perjalanan. Napa niku muntaber? Mundur tanpa perintah. Wis ra ketok nang masjid, wis ra ketok nang pengajian. Dan akan terjadi ketika kula panjenengan melaksanakan Ramadan dengan senang. Nah, rahasianya apa Ibu dan Bapak? Mengapa kita harus senang? Karena ada dua hal penting dalam Ramadan ini. Dan ini menjadi bekal utama kula panjenengan jejere menungso akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita bawa cuma dua ini. Nek cara Jawa apa? Bekal ini oke-okean pahala sidik-sidikan dosa. Leres tapi apa yang akan kita suguhkan kepada Allah kecuali dua ini? Tidak ada. Sidik-sidikan dosa, oke-okean pahala. Nah, ini di Ramadan dua-duanya dibuka oleh Allah itu. Oke-okean pahala. Ngapunten Bu. Ayo non sewu, daleme jenengan sing 13 saja itu benjang sing biasa boten? Mau pilih jenengan sing cacahe 17. Apa jenengan? Tidak seberapa pun nilai rumah kula panjenengan besok sowan wonten sanipun Gusti Allah boten dibeto. Termasuk nih kok, sing mau api-api nih kok, dari Mas Eko Patrio sing ini bicara nih kok, 150 miliar nih kok Bu. Bola, mau bola barang, itu tenan ya, duit kabeh nih. 150 miliar nih gawe rumah toh Bu. Ayo jenengan beda minyak nek mati itu digawa bener. Niku pun paling larang derek, gini Mas Setia Novanto, Sinten Bintaro Jakarta Selatan, 250 miliar. Apal aja kapal Bu. Niku pun paling larang derek mesti larang gini Mas Raffi Ahmad, 1,5 triliun. Nah, bukan itu sesuk nggih ditinggal nggih rebutan ahli waris, nek ahli waris sing benar, ahli waris sing boten benar. Naga silokong biar lentur sekolah di terus tak tanjaknya dua apa silokong. Tapi begitu sudah mengerucut amal soleh berarti sesuatu yang sudah kita tunaikan. Lah ini Ramadan, kula jenengan diberi dua-duanya oleh Allah. Napa? Kesempatan melipat gandakan amal dan kesempatan meminimalisir dosa. Dua-duanya Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kula matur kula wau kesempatan melipat gandakan pahala. Iki fungsine kagem napa Ibu? Mengejar defisit waktu dan defisit pahala. Lah sing doyak sinten? Umat terdahulu. Lho kok doyak napa? Soalnya kan selisih yang begitu jauh jaraknya. Ibu sama pirsa nggih? Sama apa tadi? Ambil salah kok gitu kan Dere? Nabi kali umat itu umurnya beda-beda tipis dari. Jadi kan bandingan.
Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 950 tahun. Berarti umatnya lamun Daudi loh. Wonten ingkang luwih sithik mungkin sampai 1000 tahun, tapi bisa jadi kurang sedikit sampai 900 tahun. Tapi rata-rata seperti umur nabinya. Jangan bandingkan kalian Rasulullah Muhammad SAW. Yusanipun gitu 63 kalau menurut kalender Hijriah. Kalau menurut kalender Miladiah hanya 61 tahun. Beliau lahir 571. Sedonipun 632 Masehi. 61 tahun. Nah, maka Rasul juga mengatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bon, sekarang kita umpamakan semua umur umatnya Rasul itu 70 tahun. Oke. Terus umuripun umatipun Nabi Nuh kalau 3 tahun gampang 900 tahun. Kapunten ibu-ibu, seandainya kedua umat ini berkesempatan beramal dengan kualitas yang sama, bisakah kita mengejar defisit waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk umatnya Nabi Nuh? Halo? Kalau kalian. Niki mau matipun 900 tahun ibu. Matipun Rasul kita 70 tahun. Seandainya kedua umat ini mendapat kesempatan yang sama untuk beramal dengan kualitas yang sama, bisakah umatnya Rasul mengejar ketertinggalan itu? Tidak. Karena rentang waktunya begitu panjang. Ini 900 tahun, ini 70 tahun. Piye ya semuanya? Boten saged. Selisih pun pinten 830 tahun. Kowe ngantek kebetulan dan yakni. Tetapi karena Allah pirsa umatnya Rasul ini umurnya memang pendek-pendek, sementara Rasul adalah nabi yang paling istimewa. Di mana letak keistimewanya? Dari segi atau dari segi cara? Dari cara Allah memanggilnya itu sudah berbeda. Kalau Allah manggil Nabi Adam, ya Adam. Manggil Nabi Nuh, ya Nuh. Manggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Manggil Nabi Musa, ya Musa. Tapi begitu manggil Rasulullah Muhammad SAW, belum pernah ada cerita Allah manggil ya Muhammad. Lain manggil apa? Ya ayyuhan nabi. Jadi ketika Mi'raj pada saat Rasul matur at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, segala kehormatan, kebaikan dan rahmat ya Allah milikmu. Allah menjawab pun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan untukmu wahai nabiku, wahai utusanku. Gusti Allah mboten ngendika assalamu alayka ya Muhammad. Mboten. Sudah beda. Dalam kehidupan sehari-hari pun mengatakan ibu, ketika kula panjenengan akan lebih menghormati seseorang, biasanya yang disebut kedudukannya, bukan namanya. Contoh kayak tadi, wonten tiyang naminipun Pak Paijo. Halo. Jadi ngapunten menawi wonten ingkang kagungan sedherek naminipun Paijo nggih. Paijo niki kebetulan jadi Mantri Pamongkraja, Pak Camat atau Pak Mantri. Dalam sebuah perhelatan niki diaturi Pak Paijo Pak Mantri niki. Nah, terus tamunipun anggenipun bagaiaken nenek derek jenengan, mana yang lebih menghormati? Monggo lho Pak Paijo lenggah ngajeng. Napa monggo lho Pak Mantri lenggah ngajeng. Mana? Ketika disebut kedudukan, begitulah Allah mendudukkan, membedakan posisi Rasul dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nah pertanyaannya sederhana, kalau Rasul itu menjadi nabi yang paling diistimewakan oleh Allah, mengapa umurnya pendek? Karena Allah membuka kesempatan, ada sebuah waktu di mana waktu itu memungkinkan mengejar seluruh pahala yang tertinggal
dibanding nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Makanya dalam bulan Ramadan setiap amal umatipun Rasul menawi sunnah dibiji wajib, dinilai seperti ibadah wajib. Kalau ibadah wajib minimal dilipat gandakan 70 kali lipat. Itu pun Rasul Allah nasih ngendika wa yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah sekehendaknya mau melipat gandakan itu berapa kali lipat sesuai dengan kehendaknya, dan Allah itu maha luas pemberiannya serta maha mengetahui. Pun saat ini jenengan pengakan nek 70 ping 70 niku pinten? Wah, wonten sing 49, wonten sing 490. Sing terus pundi? 4.900 Bu. Ayo kita udah sampai kita udah salut. Pinten Bu? 4.900, padahal tadi selisihnya hanya 830. Niki ketemu apa pinten? Apa 400 kali 4.900. Padahal tadi selisihnya hanya 830. Bukan sekedar mengejar, tapi jauh melampaui apa yang sudah dicapai oleh Nabi dan umat-umat terdahulu. Inilah rahasianya mengapa kelola panjenengan di bulan Ramadan disuruh mempeng angin beribadah. Ampun saya mempeng. Halo. Mempeng kali mempeng ini aku beda satu dulu. Dengan ini kalau gitu. Mempeng itu semangat dan mempeng itu semangat. Apalagi di akhir Ramadan. Ini saya selalu berapa? Oh begitu ya sudah, kalau sampuni lama gitu. Disitulah rahasianya Ibu. Pulau panjenengan diberi istimewa oleh Allah lewat Ramadan ini, maka harus dilakukan dengan senang penuh semangat sehingga ketertinggalan itu sangat memungkinkan untuk pulau panjenengan kerja. Sehingga keluar dari Ramadan kita akan menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Maka dengan jadwalkan ada salah kurangnya mohon maaf, ada benarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak